memang iya ya tadi ya. Data-data itu kan pasiennya banyak ya yang Banyak datang ke klinik kita ya. Iya. Apa istilahnya Pak? Nyeri punggung. Nyeri punggung, pinggang, punggung atas, punggung bawah kita bilang ya. Punggung atas Dan punggung bawah. punggung bawah. Which is pinggang sebenarnya. Which is pinggang. Ini memang banyak Pak. Banyak sekali. Apa penyebabnya? Semua cedera muskuloskeletal baik punggung atau bahu Oke. itu bisa berpengaruh dari yang tadi saya bilang dan recovery dan posisi tidur juga bisa. Kalau penjelasan dari dokter itu kan banyak sekali posisi tidur, banyak sekali variabel-variabel. Betul. Berat badan, tidur menyamping dan segala macam. Dan memang kami sebagai pabrikan kasur kita menciptakan ya kasur yang berusaha memenuhi yang permintaan-permintaan seperti itu. Ya, dari data WHO sekitar 600 juta loh orang di dunia mengalami nyeri punggung. Ya, ini apa riset penelitian sekitar tahun 2020 masih cukup valid lah. Nah, jumlah tersebut naik 60% dari 30 tahun sebelumnya. Jadi ini cukup mengkhawatirkan dan diperkirakan akan meningkat. Nih, catat 800 juta kasus nyeri punggung akan terjadi pada tahun 2050 dan pertumbuhan terbesar juga mengerikan itu akan terjadi di Afrika dan Asia di mana kita tinggal. Oleh karena itu, saya akan mencoba membahas masalah ini karena ini mungkin menimpa kita, mungkin akan menimpa kita, keluarga kita bersama salah satu dokter fisioterapis keren, muda, single. Dokter Andi Wijaya. Terima kasih. Selamat datang bos. Selamat datang. Terima kasih atas Dan undangan. satu lagi, jadi saya tidak hanya mengundang dokter, tapi juga kita mengundang, mungkin ada solusi, mungkin ada upaya, mungkin ada tool yang bisa mencegah atau mengurangin resikonya. Saya udah mendatangkan seorang, yang ahli banget bagian perkasuran, terutama kasur-kasur sehat. Beliau adalah Pak Bunli, Head of Mattress Division dari Quantum. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Senang banget. Ya, gue mau tanya ke dokter nih. Apa sih? Memang iya ya tadi ya. Data-data itu kan pasiennya banyak ya yang Banyak datang ke klinik kita ya. Iya. Apa istilahnya Pak? Nyeri punggung. Nyeri punggung, pinggang, punggung atas, punggung bawah kita bilang ya. Punggung atas Dan punggung bawah. punggung bawah. Which is pinggang sebenarnya. Which is pinggang. Ini memang banyak Pak. Banyak sekali. Apa penyebabnya, Dok? Penyebab nyeri punggung in general 3 ya. Pertama, kurang gerak. Sedentary activity, nggak pernah gerak, banyak duduk, kerja seharian 8 jam, ini bisa meningkatkan resiko nyeri punggung. Yang pertama. Yang Kurang gerak. kurang gerak. Yes. Bukannya justru banyak gerak. Nah, ini yang kedua, kebanyakan gerak juga salah. Kurang gerak salah, kebanyakan gerak juga salah karena bisa meningkatkan resiko cedera juga di punggungnya. Oke. Dan yang ketiga yang paling sering juga sebenarnya adalah salah gerak. Salah gerak. Yes. Kurang gerak. Banyak gerak dan salah gerak. Salah gerak. Salah gerak maksudnya apa? Misal kita ngangkat beban yang berat, kan seharusnya mengangkat pakai tangan, kaki dan pinggul. Kalau ngangkatnya pakai pinggang, tekniknya salah, cedera. Pakai punggungnya seperti itu. Ulangi lagi Dok. Jadi kalau kita mengangkat barang berat Iya. seharusnya kan kita menggunakan otot kaki, otot pinggul. Tapi beberapa orang ketika teknik ngangkat mereka salah, yang punggungnya agak bungkuk, nah itu yang bisa nyebabin cedera. Ketarik gitu. Ketarik bener. Dan biasanya langsung tuh salah ngangkat beban berat, ngangkat koper misalnya di airport ngangkat koper, punggungnya agak bungkuk, ngangkat salah, ketarik. Dan gerakan maksa gitu ya. Maksa Saya betul. tuh suka kena tuh ya. Suka kena. Saya tadi bicara karena ada lagi nih Pak Bunli. Istilah sekarang saya agak kena kemarin, untung agak recover dikit. Frozen shoulder. Yes. Woi. Tapi bisa juga nih frozen shoulder gara-gara salah posisi tidur. Nyambung, semua sama. Semua cedera muskuloskeletal baik punggung atau bahu itu bisa berpengaruh dari yang tadi saya bilang dan recovery dan posisi tidur juga bisa. Terus ngatasinnya kayak apa ya, Dokter Andi? Solusinya ada banyak. Yang pertama, yang paling penting adalah strength training, menguatkan otot-otot supaya nggak gampang ketarik gitu ya. Yang kedua, solusinya adalah pastiin tentu saja cara geraknya betul. Jangan gerak dari pinggang kalau ngangkat, dari kaki misalnya. Dan yang ketiga, pastikan rest dan recovery cukup ketika habis aktivitas. Itu yang paling penting. Poin 1, poin 2 kan orang nggak tahu dong cara bergerak yang bener tuh kayak apa gitu. Betul. Maka dari itu memang sekarang bahkan WHO menyarankan itu untuk semua orang melakukan latihan penguatan, latihan otot. Seenggaknya 3 kali seminggu, 45 menit sampai 60 menit.
Latihan beban tuh udah jadi keharusan sekarang malah. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu Tapi jangan minimal. salah ngangkatnya juga. Jangan salah ngangkat juga, betul. PT menjadi penting ini. Penting sekali. Atau belajar dari Nanya Dewi fisioterapis lah. Betul. Jadi Mesti Anda punya aplikasi dong ngajarin orang gitu. ada di YouTube. YouTube channel, YouTube. Kalau aplikasi agak susah, YouTube ada. Saya sering post itu tentang cara teknik ngangkat yang benar, ngangkat galon terutama, kan zaman dulu galon masih angkat kan tuh. Sekarang di bawah semua udah lumayan. Iya. Zaman dulu saya sering post cara ngangkat galon gimana tuh. Karena banyak pasien yang cedera gara-gara itu. Gara-gara itu. Betul. Dan ini akan pasti mempengaruhi juga kualitas tidur juga dong ya. Betul sekali. Tidur menjadi tidak nyenyak. Betul banget. Jadi memang kondisi sakit punggung ini dia tidak mematikan, nggak kayak stroke atau sakit jantung gitu ya. Tapi bikin nggak nyaman ya. Tapi mempengaruhi kualitas hidup, quality of life. Quality of life, quality of sleep. Sleep, yes betul. Ya begitu orang kurang tidur tuh bawanya suka marah gitu. Yes betul banget. Gue mau nanya tentang dari pakar kasur nih. Pak Burli gimana melihat fenomena ini? Ya kan ini yang andal solve sehari-hari ya. Kalau kami dari kacamata kami ya kita lihat satu peluang Pak. Ya satu peluang ya memang bagaimana caranya kami membantu menciptakan kualitas tidur yang baik. Quality. Jadi balik lagi memang ya saya pikir recovery paling penting adalah memang tidur. Jadi kacamata kami ya kita lihat kita merancang kasur yang bagaimana sih mengakomodir kebutuhan dari konsumen, preferensinya terhadap kasur, tingkat keempukannya, mana yang cocok sama dia, mana yang nyaman untuk tidur jangka panjangnya, katakanlah sekarang tidur 8 jam gitu kan, ya jangan yang membuat justru bangun pagi malah nyeri. Iya tuh kadang-kadang bisa. Saya aja ngalamin ya kalau salah posisi bangun tidur tuh sakit semua badan gitu ya. Oke. Betul. Nah terus. Nah kami memang ini ada yang menarik di industri kasur sebenarnya, Pak Helmi dan Dr. Andi. Jadi di industri kasur ini sebenarnya bagi kami itu industri yang panjang ya, yang lama, long term dan mahal Pak. Industri kasur itu termasuk industri yang mahal. Mahalnya itu bukan karena dari investasi sebenarnya, bukan, tapi mahal karena dibangun dari reputasi. Jadi kita bisa melihat sejarah brand-brand kasur ya Pak ya, brand-brand kasur di dunia. Kita bisa lihat dari Eropa itu ada satu brand kasur yang mereknya tuh kita sebut inisial hurufnya H gitu Pak ya. Itu dari tahun 1852. Bayangin Pak, tahun 1852. Berarti kan udah 170 tahun sekian gitu kan Pak ya. Nah itu kan sekarang dihandle di generasi kelima. Nah itu satu reputasi yang memang harus dibangun dari nol Pak. Dibangun dari nol. Ada research ya. Iya ada dong. menghasilkan produk-produk yang terbaik. Betul. Jadi nggak bisa ya semua brand baru tiba-tiba muncul ya dibilang kasih garansi 10 tahun pada perusahaannya baru berapa tahun. Ya itu kan memang harus dibangun reputasi dan harus ada riset memang. Di Amerika misalnya ada juga merek kasur yang lebih tua lagi tuh Pak. Di tahun 1800 sekian juga, 170 tahun juga tapi lebih lama. Tetap on sampai sekarang. Tetap on sampai sekarang. Tapi ya silakan. Tapi ya memang ya itu seperti saya bilang ya reputasi yang harus dibangun. Ya reputasi itu kan reputasi itu selalu reputasi baik. Betul. Kalau reputasi bad reputation pasti produknya gone. Betul. Brandnya gone. Betul. Nah saya mau tanya ke Dr. Andi. Dok, emang ini kan kita ngomongnya bukan saja kasur yang generik ya. Bukan kasur yang bisa dipakai untuk semua orang. Ya saya ngelit tadi dengan penyakit punggung, nyeri punggung gitu, di mana apakah memang ada ya jenis-jenis kasur, kalau orang yang punya permasalahan ini sebaiknya kasurnya begini. Gimana Dok? Yes, jadi untuk memilih kasur yang tepat bagi seseorang itu banyak banget faktor yang harus diperhatikan. Misal yang pertama dari berat badan deh. Kalau orang badannya berat, butuh kasur yang lebih firm untuk nahan berat badannya. Lebih firm justru. Lebih firm kalau berat. Bukan lebih empuk. Kalau lebih empuk badan jadi bongkok banget kan. Tenggelam, betul. Dari berat badan misal. Posisi tidur. Kalau orang tidurnya miring, kasurnya jangan terlalu keras. Kenapa? Kalau miring kasurnya keras, bangunnya sakit. Jadi kalau tidur miring harus lebih
soft lah Lebih dibandingkan dengan tidur terlentang. Oke. Dan juga kita harus lihat lagi dari segi ini orang sakitnya pegelnya pas ngapain punggungnya? Apakah pas duduk, apa pas berdiri, atau pas aktivitas tertentu? Oke. Itu ada jenis-jenis kasurnya lah, ketebalannya yang kita sarankan tergantung dari masalah masing-masing pasien. Jadi memang benar-benar personalized gitu lah. Jadi kita ya kalau ingin dapat quality of sleep yang bagus, kita harus paham hal itu ya. Betul. Jadi bobot tubuh, posisi tidur preference. posisi tidur. Betul. Ya, jadi kalau banyak telentang, Betul. itu mestinya yang Lebih firm, lebih bagus. lebih firm. Yes. Ya, jadi kalau banyak ke kiri, ke kanan, Yes. Softer. ya, kita Lebih dianjurkan softer. tuh ke kanan ya, Ya, kanan. karena Jantungnya tidak pas. menghimpit jantung. Betul. Kalau banyak tengkurap dok, Tengkurap sebenarnya nggak masalah juga kalau untuk punggung, tapi lebih ke leher. Karena kan biasa Iya. nggak ada buat mukanya ya. Jadi Oke. di posisi tengkurap leher itu terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, dan ini Oke. bisa bikin meningkatkan resiko cedera leher. tidak aja. dianjurkan tidur tengkurap, Kalau ada sakit leher tidak dianjurkan. Kalau nggak ada sakit leher biasanya nggak masalah. kecuali aktivitas tertentu ya. Yes. Nah, jangan dibahas. ini bukan dokter Boyke nih. Jadi kalau gitu kita bicara tentang apa ya? Apa kasur sehat atau kasur ortopedik nih ya? Jadi mungkin Pak Bundi. Kalau penjelasan dari dokter itu kan banyak sekali posisi tidur, banyak Ya. sekali variabel-variabel. Betul. Berat badan, tidur menyamping dan segala macam. Dan memang kami sebagai pabrikan kasur, kita menciptakan ya kasur yang berusaha memenuhi yang Oke. permintaan-permintaan seperti itu. Oke. Ada semua. Kita ada semua, tinggal pilih maunya yang seperti apa sih gitu loh. Kita juga sekarang kan udah supaya konsumen tuh bisa lebih cobain satu persatu. Kita juga udah showroom sekarang, ada di BSD dan daerah PIK 2 untuk bisa coba sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi kasur kan itu investasi jangka panjang ya. Sebaiknya sih luangkan waktu lah bagi kami kita menyarankan luangkan waktu untuk coba. Sekali coba sekali bisa buat 8 sampai 10 tahun ke depan. Oke, untuk penonton saya mengundang Pak Bunli. Beliau itu adalah sekarang bekerja untuk satu perusahaan kasur ya, penghasil matras. Saya buka aja ya, Quantum ya. Tadi kita bicara reputasi. Quantum itu udah berapa tahun sih? Oke. Quantum itu berdiri tahun 1999. 59. 299, Pak. 99. Ya, berarti baru kita bicara baru 26 tahun. Nah, Pas Chris One juga enggak terus. ya jadi sebelumnya sih founder kami sudah punya pengalaman di bisnis kasur ini dari tahun 91 sebenarnya. Cuman kita memang Quantum brand ini kita hadir di tahun 99. Jadi sudah cukup lama lah ya. Sudah cukup lama. Sudah mengerti lah kebutuhan lama. dari pasar ya, Pak Bundi ya. Betul. Tapi makanya seperti saya bilang tadi, bisnis ini adalah bisnis yang jangka panjang. Ya. Kita harus bangun reputasi supaya bisa diakui nih kualitasnya seperti apa sih gitu loh. Jadi dibandingkan dengan brand-brand yang luar udah ratusan tahun, perjalanan kami masih panjang. Ya, tapi udah berani berikan jaminan ya. Berani berkenyam. Karyawan udah berapa? Jaminan. Karyawan saat ini kita sekitar 900 sampai 1000 ya. Ya, pabrik di Bogor. saya pernah ke sana ya. Ya, betul Berapa hektar sekali. pabriknya? Saat ini sudah sekitar 16 hektar ya. Ya, memberikan jaminan ini serius nih. Ah. Ya, nggak main-main. Saya balik lagi ya ke Dr. Andi Wijaya. Dok, ini kita bicara dengan mitos gitu. Ya. Posisi tidur dengan mungkin kekerasan atau kempukan kasur. Ada nggak hubungannya? Ada. Tapi again seperti tadi Pak Bundi bilang juga tergantung dari variabel-variabel Oke, dari masing-masing orang tersebut. Mungkin kalau tadi kan kita udah bahas berat badan dan posisi tidur. Ya. Satu lagi mungkin yang kita bisa bahas adalah dari pinggang punggung Anda itu sakitnya pas ngapain? Maksudnya gini, kalau seseorang itu sering sakit pinggang, sakit punggung ketika duduk, ya, kasur yang lebih keras akan membantu. Kasur Yang lebih keras. Oke. Karena ketika dia keras, posisi pinggang tuh lebih netral, nggak masuk ke dalam. Nggak jatuh gitu kita ngomong ya. Oke. Jadi itu lebih bagus. Tapi kalau seseorang itu sakitnya punggungnya pas berdiri, kasur yang lebih empuk malah lebih bagus. Oh. Jadi kita kalau pasien datang ke saya selalu nanya sakitnya pas ngapain nih. Jadi kita bisa menyesuaikan kasurnya. Jadi sangat personalized lah kalau dari segi kesehatan gitu ya. Kalau saya duduk kerja lama tuh, Ya, pegel tuh. ya. Itu artinya saya direkomendasi lebih bagus yang Yang lebih firm. lebih firm. Lebih firm. Nggak ada masalah karena usia saya juga ya.
Usia tentunya ngaruh. Semakin tua itu lebih gampang kaku lah otot. Jangan terlalu kenceng nyebut tua, senior. Semakin senior Ya, gitu, lebih gampang kaku ototnya. lebih gampang kaku. Oleh karena itu, orang di usia tertentu gitu, usia berapa sih yang Anda bilang tua tuh? Wah, kalau dari WHO itu, kalau terakhir saya baca, tua itu sih di atas umur 65 kalau nggak salah ya. Apa 70? Saya belum dong. Saya Iya, menjelang makanya. aja ya. Iya, menjelang, masih belum tua. WHO Iya. tuh di atas 65 kalau nggak salah. 65, terakhir. ya. Iya, 65 70 saya lupa. Itu dianjurkan lebih baik yang firm, Lebih firm lagi, betul. Jadi kalau kita ngomong usia, makin tua butuh makin firm. makin firm. Yes. Gender nggak pengaruh. Gender pengaruhnya lebih ke seperti ini. Kalau wanita kan biasa pinggulnya lebih besar. Kalau wanita tidurnya miring Ya. dan pinggulnya besar dan kasurnya keras, sini ke atas ketarik semua tuh pasti. Oh. Jadi benar-benar kita harus ngelihat dari tubuh orangnya, dari berat badan, posisi tidur dan gender juga pengaruh. Jadi yang pinggulnya besar. Iya. Tidur miring harus lebih tinggi, Iya. ya, agak lebih susah. Sebenarnya barangkali ya, saya Iya. nggak tahu, berasumsi aja. Nggak tahu kalau saya salah apa enggak. Baik. Yang sangat dianjurkan itu lebih bagus telentang ya. Sebetulnya kalau dari Secara kesehatan ya. secara kesehatan tulang belakang mungkin disebut ya. Ya. Posisinya kita mau netral di mana leher, punggung dan pinggang itu segaris. Baik itu terlentang atau miring, selama segaris, that's good. Jadi kayak straight line, kayak lagi duduk tegap begini tapi di tiduran gitu ya. Saya tuh kebiasaan bantalnya tinggi loh. Yes, kalau bantal tinggi nggak bagus buat punggung atas ya, kan jadi agak bungkuk kan, nggak lurus dia. Oh. Seperti itu. Tapi balik lagi, kalau dari saya ngomong ke pasien, kan ngubah posisi tidur agak susah. Ya, kebiasaan. Jadi selama bisa tidur ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dulu tuh kalau di Cina itu ya, di Tiongkok tuh orang tidurnya di kayu ya. Di kayu lebih keras lagi. Bantalnya pun kayu. Betul, lebih keras lagi. Untuk menjaga posturnya supaya netral kita ngomong. Bukan karena dulu mereka susah nggak mampu beli kasur. Kan? Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Beli ketawa bener. Bisa juga. Sampai sekarang masih keras pakai sabut kelapa ya. Gitu ya. Ada di kayu tuh. Iya. Bantal kayu saya udah lihat tuh kemarin saya kunjungan ke sana sampai berlobang tuh atau dilobangin tuh yang di bagian kepalanya. Pak Budi, ini kan menjadi perhatian Anda ya supaya karena perusahaan kasur itu bisa fit to the market. Ya kan tergantung kebutuhan. Dulu barangkali no isu tuh yang masalah gini orang nggak tahu penyebab apa. Fisioterapis juga belum Betul, ada kali ya. betul. Sekarang menjadi ini udah menjadi pemikiran bagi Quantum untuk memenuhi barangkali ceruk-ceruk pasar yang berkebutuhan khusus lah kita nyebutnya. Sudah. Pastinya sudah. Untuk bertahan di industri kasur, bagi kami ya kita harus seperti tadi bangun reputasi dan inovasi. Jadi kalau inovasi ini lucunya di industri kasur itu ya, inovasi itu kadang seringnya tidak terlihat. Beda seperti mobil. Oh ya. Ya kalau kita lihat mobil desainnya sporty, Ini kelihatan. desain kasur gitu-gitu aja ya. Ya desain kasur gitu-gitu aja. Ya, ya. Saya bisa kasih dalam satu kasur inovasi, saya kasih memory foam, teknologi memory foam misalnya busa yang mahal, latex. Saya bisa kasih bulu domba, saya bisa pakai per ini segala macam. Itu sebenarnya jarang terlihat. Ya. Hanya bisa dicoba, Dirasakan. Jadi yang mau tahu teknologi baru seperti apa sih rasanya? Ya. Ya harus dicoba, Ya, dirasakan. ditidurin. Kasur lo ya, jangan Betul. ya ditidurin. Betul. Nah, lucunya kalau kita mau coba katakanlah test drive mobil. Iya. Ya, test drive mobil itu kan kita masuk ke dalam mobil, kita coba duduk, rasakan kenyamanan kursinya, setirnya. Terus kita lihat teknologi yang baru, semua bisa kita lihat di depan mata dan kita bisa gas, kita test drive, kita rasakan akselerasi dan segala macam. Dan kita kan mata buka, kita lihat semua. Di kasur harus tidur, mata tertutup. Dan kalau benar-benar tahu rasanya itu ya benar-benar kalau bisa ya tidur. Experience. Kalau saya jadi Pak Bunli, suruh calon konsumen atau konsumen experience dong. Harus. Bila perlu dikirim di rumahnya atau kita buat tempat-tempat mereka tidur, mereka nyobain semalaman kali. Itu baru the best experience. Karena saya melihat di Amerika gitu loh. Betul. Di Amerika tuh orang kan jualan online tuh. Betul. Zaman Covid. Ya. Jual online, baju-baju tuh. Dia ini bikin apa ya? Kayak depot-depot. Lu kalau mau nyoba size-nya ke sana tuh. Kalau oke baru lu pesen. Jadi experiencing menjadi bagian yang paling penting. Kita kalau nyoba cuma rebahan gitu enak ya.
nggak tahu tuh experience bangun paginya kayak apa. Betul. Tuh ide dari gue. Betul. Betul. Good idea. Good idea. Experience. Good idea. Di Amerika lebih gila lagi. Orang bisa beli sofa online, diantarin lo coba sebulan. Kalau nggak suka, balikin. Indonesia belum siap. Ya belum siap. Belum siap. Gue dulu soalnya bandel waktu gue di Amerika tuh dok. Kan kalau TV 30 hari boleh balik. Iya. Ya gue beli aja pakai credit card ya. TV gede-gede di Indonesia nggak mampu kita. Hari ke-9 gue balikin. Dan mereka nggak boleh nanya. Itu hak konsumen. Kalau nanya why, I don't like the color. That's it. Cukup. Ya udah kita balikin, beli lagi ke sebelah gitu. Jadi gue di California 6 bulan nggak beli TV loh. Tapi ini kan masalah edukasi ya. Tapi saya pikir good idea loh, dicobain dulu. Karena ini kan gila loh, kita 8 jam sehari nempel itu barang dan akan mempengaruhi kesehatan kita dan quality of life ya dok ya. Betul. Bener banget. Jadi mungkin yang orang nggak tahu dikira kalau tidur itu tubuh tidak menerima beban. Padahal baik Anda tiduran, kalau kelamaan, coba misalnya tidur 12 jam, pasti sakit bangunnya. Ya, apapun kasurnya. Karena ketika tidur itu kita kan menahan satu posisi tertentu. Ketika kita menahan satu posisi tertentu, pasti ada sendi dan bagian tubuh yang terbebani. Makanya kasur yang baik adalah kasur yang bisa meminimalisir beban pada tubuh manusia ketika tidur. Itu mungkin yang kita sebut kasur ortopedik lah sekarang gitu. Kasur ortopedik? Yes, mungkin termnya ortopedik sekarang. Ya. Dia bisa minimize load pada badan lah. Itu mengurangi nyeri, sakit, punggung, pinggang. Betul, mengurangi resikonya. Leher juga ya kadang-kadang. Nyambung, karena pinggang sampai leher kan satu tulang, tulang belakang. Oh iya. It's connected dari bawah sampai atas. Vertebrata ya. Vertebrata, betul. Oke. Di Kontum riset itu menjadi bagian yang sangat penting ya. Anda kalau riset punya divisi sendiri atau apa riset? Kita ada riset divisi sendiri dan itu satu keharusan kalau memang kita mau inovasi. Contohnya kita punya tim riset yang memang untuk macam-macam busa. Busa itu kan ada yang memang standar busa biasa. Ada juga yang order nih. Ada juga yang standar memang busa yang bisa meredam tekanan. Ada juga yang meredam memang berat, meredam tekanan dari atas ya. Ada juga yang memang mendorong balik ya, seperti yang busa yang kenyalnya tingkat kekenyalannya lebih tinggi, rebound gitu ya. Ya, rebound. Ya, dan ada busa lagi yang memang kita sebut busa ortoped itu busa yang keras. Jadi macam-macam. Jadi risetnya kita ada tim sendiri yang memang ini bagusnya buat ini bagusnya ini. Jadi dalam satu kasur itu layer-layernya itu ada semua kita teliti masing-masing. Ya. Melihat juga observasi barangkali kemajuan bagaimana di luar di Eropa, di Amerika yang lebih maju dalam perkasuran ya. Betul. Kita kebetulan kita ada perwakilan di Eropa. Jadi kita sudah sekitar 8-9 tahun ini di Eropa ini kita punya istilahnya kita distributor utamanya kita lah. Memang sudah jalan lama dan mereka sering pameran. Jadi dari pameran sendiri dari Eropa kita dapat informasi yang seperti ini. Tapi kalau yang memang sekarang kiblatnya itu kita bicara kalau pameran untuk kasur ya, memang ke China. China ya kan setahun ada 2 kali ya di pameran. Di bulan Mei dan di bulan September. Nah itu biasanya kita selalu datang. Untuk industri busa biasanya kiblatnya itu di Jerman. Jadi mesin-mesin yang kita pakai ini untuk busa adalah mesin dari Jerman. Seperti yang saya lihat kemarin ya. Betul sekali. Wah itu mereka advance banget teknologinya. Sangat advance. Oke, jadi Dr. Andi selalu juga menganjurkan ya bahwa banyak sekali penyakit punggung, pinggang, leher itu dari pemilihan jenis matrasnya ya. Yes, jadi kan kita kan tidur itu taruh 8 jam sehari, hampir sepertiga dari hidup kita. Makanya tentu saja kualitas tidur itu penting banget, dan kualitas tidur yang paling berpengaruh adalah matras. Yang mungkin banyak orang nggak sadar, tidur adalah waktu recovery tubuh paling bagus dari segala macam penyakit, segala macam cedera, segala macam kondisi. Yang nyembuhin tidur. Banyak pasien kira, kalau saya makan paracetamol saya pusing, yang nyembuhin obatnya. Enggak, yang nyembuhin ketika tidurnya. Termasuk kita batuk ya? Betul sekali. Batuk ada obat tidurnya. Betul. Karena begitu tidur, recovery lebih berjalan. Oke. Jadi kalau gitu ya, ngelihat ini masalah pemilihan kasur itu bukan sesuatu hal yang sepele. Oleh karena itu ada kasur yang harganya mahal sekali ya.
Ada sekali. Ada sekali gitu. Ada sekali. Seperti yang tadi brand dari Eropa. Di tahun 2020 mereka meluncurkan satu kasur yang kerjasama dengan satu perancang desainer. Itu harganya start dari 6,6 miliar satu set kasur. Gila ya. For the quality of life. Dan sama sebelahnya partner kita tidur siapa itu yang penting. itu poin. Itu menentukan pemilihan kasur juga saya pikir ya. Betul. Dan Kontum ya, saya adalah salah satu yang melakukan inovasi. Saya pikir yang pertama di Indonesia ya, yang novelty jewel comfort ya. Betul. Mungkin dari Pak Bundila cerita. Ya, di kasur ini kita memang kita bukan dibikin. Umumnya yang dulu adalah dua untuk tidur dengan pasangan, itu dua kasur yang terpisah. Karena dua suami istri punya pilihan yang berbeda. Terutama keras dan empuk ya. Betul. Nah, variabel kasur itu kan sebenarnya yang seperti tadi Dokter Andi sebutkan itu kan banyak sekali. Kita bicara satu orang aja punya preferensi yang tadi kita bicara variabelnya, berat badannya berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya dan segala macam. Berarti yang pasangannya juga punya preferensi yang beda-beda juga. Nah, akhirnya kita menciptakan yang produk ini yang atas sarannya Pak Helmi ya, kita combine dalam satu kasur di mana suami dan istri pasangan ini preferensinya bisa nyambung. Jadi nggak saling mengalah deh gitu loh. Ya, saya tuh antara yang ngusul sama kelinci percobaan. Jadi Kontum membuat novelty jewel comfort. Jadi saya itu suka yang keras karena usia, karena kebiasaan. Istri saya suka yang soft. Dulu kan beli kasur single satu-satu. Dulu gitu kan? Betul. Ditaruh. Itu feng shui-nya nggak bagus. Nggak bagus. Karena itu terpisah gitu. Betul. Nah, melihat peluang itu Kontum akhirnya meresearch ya kasur yang punya kekerasan yang berbeda atau keempukan yang berbeda. Saya di sebelah kiri keras, istri saya yang empuk di sebelah kanan. Enak tuh. Jadi kita tidak terpisah, berada dalam satu kasur yang sama. Thank you banget Kontum. Itu sangat menolong saya dulu. Kalau nggak kadang-kadang kan malam gue pindah tuh. Oh iya, gue dulu. Kalau malam pindah ke sofa. Pindah ke sofa karena sofa lebih keras kan. Ya gitu. Jadi saya nggak ngabur-ngabur lagi lu kalau ke tengah malam. Jadi keren banget. Dan saya dengar Kontum juga udah ekspor juga ya. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun terakhir kita udah ekspor. Oke. Baik, selamat teruslah berinovasi ya. Jadi teman-teman, sekali lagi pemilihan kasur itu tidak main-main. Mungkin Dr. Andi Wijaya punya tips ya untuk supaya mendapatkan quality of sleep yang ujungnya aja quality of life. Orang kurang tidur tuh suka marah-marah. Betul. Ya, begitu emosi, rezeki aja jauh kalau emosi ya. Jadi menurut saya tipsnya apa gitu? Tips untuk kualitas tidur yang lebih bagus ya. Pertama, mungkin harus buat fisiknya lelah. Jadi olahraga. Kalau fisik nggak lelah, ya gimana kita mau istirahat? Yang pertama. Yang kedua, kalau bisa juga bukan cuma fisik yang lelah, mental juga. Dipakai berpikir, dipakai beraktivitas juga. Jadi selama Anda olahraga, bekerja beraktivitas dengan fisik dan dengan mental, seharusnya tidur pun lebih aman. Gitu ya? Iya. Jadi itu dia. Jadi sayangi punggung Anda, sayangi hidup Anda. Jadi kenyamanan itu menjadi, saya pikir, that's number one ya. Ya, jadi pilihlah kasur dan lihat tadi dengarkan tips dari Dr. Andi Wijaya bagaimana sebaiknya hati-hati ngangkat karena masalah dalam punggung, pinggang, pinggul, leher itu banyak faktor ya. Banyak faktor. Termasuk gerakan. Salah gerakan terutama. Salah gerakan, salah posisi. Number one tuh. Ya, jadi lucu tadi, kurang bergerak salah, banyak bergerak salah. Betul. Salah bergerak juga salah. Betul. Mari kita bergerak-gerak lagi. Dengan benar tentunya ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mau disampaikan? Cukup. Thank you Dr. Andi. Thank you Pak Helmi. Kapan-kapan saya datang ya? Pasti. Oke. Tangan gue nih kebanyakan main handphone kata bini gue. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan menjadi bekal informasi yang menarik dalam rangka kita meningkatkan kebahagiaan dan meningkatkan quality of life ya melalui quality of sleep yang juga sangat baik. Terima kasih.
memang ya tadi ya data-data itu kan pasiennya banyak ya yang Banyak datang ke klinik kita ya. Iya. Apa istilahnya Pak? Nyeri punggung. Nyeri punggung, pinggang, punggung atas, punggung bawah kita bilang ya. Punggung atas Dan punggung bawah. punggung bawah. Which is pinggang sebenarnya. Which is pinggang. Ini memang banyak Pak. Banyak sekali. Apa penyebabnya? Semua cedera muskuloskeletal baik punggung atau bahu Oke. itu bisa berpengaruh dari yang tadi saya bilang dan recovery dan posisi tidur juga bisa. Kalau penjelasan dari dokter itu kan banyak sekali posisi tidur, banyak sekali variabel-variabel. Betul. Berat badan, tidur menyamping dan segala macam. Dan memang kami sebagai pabrikan kasur kita menciptakan ya kasur yang berusaha memenuhi yang permintaan-permintaan seperti itu.